Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhil Mamnuah. NIM 1022-10123. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis tentang kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekitar saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Tauhid. Saya menganalisis tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di dalam musola dan diiringi dengan bacaan sholawat dibaiyah dan rebana ataupun marawis. Para ulama salaf banyak sekali yang menulis kitab atau buku dan tulisan singkat yang berisi bacaan sholawat. Hal itu dilakukan sebagai wujud bukti cinta mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bacaan sholawat yang berbentuk kitab ataupun buku seperti sholawat bakriyah dan sholawat dibaiyah. Sedangkan bacaan sholawat yang berbentuk tulisan singkat seperti sholawat nariyah, sholawat fatih, dan sholawat badriyah. Dari sekian banyak kitab tersebut, ada salah satu kitab yang paling populer dan sering dibaca, yaitu sholawat dibaiyah. Jadi, pengertian dibaan adalah membaca kitab yang berisi bacaan sholawat dan riwayat hidup Nabi secara singkat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Oleh karena itu, saya memilih menganalisis tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di dalam musola, diisi dengan bacaan sholawat dibaiyah dan diiringi dengan rebana atau marawis. Berikut ini videonya. Nah, sebenarnya bagaimana hukum dari sholawat dibaiyah ataupun sholawatan? Menurut kalangan jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hal itu berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang kedua, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, hiasilah tempat-tempat pertemuanmu dengan bacaan sholawat untukku, karena sesungguhnya sholawatmu untukku itu akan menjadi cahaya bagimu pada hari kiamat. Kemudian, bagaimana fadilah dari membaca sholawat itu? Yang pertama, dapat dikabulkan doanya. Yang kedua, bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Dan yang ketiga, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Jadi, sudah jelas bukan bahwa dalam ayat Al-Quran
dan hadis Nabi, kita dianjurkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk membaca sholawat kepada Nabi dengan tujuan untuk mengagungkan dan mengharapkan barokahnya. Namun, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dibaan itu bid'ah. Kenapa kok bisa bid'ah? Apakah kita menyembah berhala atau setan? Salahkah kita untuk mengirim bacaan sholawat doa kepada Nabi Muhammad SAW? Jika ada orang yang bilang di Al-Quran itu tidak ada tentang dibaan, tapi di Al-Quran juga tidak ada larangan akan adanya bacaan sholawat atau dibaiyah. Rasulullah bersabda, "Bersolawatlah kepadaku, karena solawatmu kepadaku adalah pelebur dosamu." Nah, pada video yang telah ditayangkan di awal tadi, saya menganalisis tentang bagaimana hukumnya bersolawat dibaiyah dengan diiringi rebana atau marawis. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hal itu merupakan bid'ah karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya itu mubah atau boleh. Rebana sendiri adalah sejenis alat tradisional yang terbuat dari kayu, berbentuk lingkaran, dan pada bagian tengahnya dilubangi. Pada bagian yang dilubangi tersebut ditutupi dengan kulit binatang. Biasanya kulit dari binatang sapi ataupun kambing yang sudah dibersihkan bulunya. Sebagian orang ada yang mengatakan membaca sholawat dibaiyah tidak boleh diiringi dengan rebana atau marawis. Mereka menganggap bahwa hal tersebut tidak baik karena mirip dengan kebiasaan orang-orang sufi. Mereka menamakan seperti sama ataupun tobir. Nah, berdasarkan analisis saya sendiri dan berdasarkan pengetahuan saya, hukum dari membaca sholawat dibaiyah dengan diiringi rebana ataupun marawis itu adalah mubah ataupun boleh, karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu, berdasarkan video kegiatan keagamaan tersebut tadi, saya juga menganalisis tentang bersolawat di dalam masjid ataupun musola. Ada orang yang mengatakan bahwa itu bid'ah ataupun diharamkan karena tidak boleh bernyanyi di dalam masjid. Namun, sebagian besar orang atau sebagian besar ulama mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan ataupun mubah. Karena meskipun sholawat itu dilakukan, namun bukan berarti termasuk dalam nyanyian. Karena sholawat itu merupakan ikramu Sayyidina Muhammad ataupun menyanjung Nabi Muhammad. Nah, Nabi mengizinkan untuk tabuhan rebana, dan Nabi tidak melarang akan adanya rebana. Bahkan rebana pernah menjadi saksi bukti kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, hendaknya melakukan dengan hal-hal yang mubah ataupun boleh, semisalnya dengan tabuhan rebana tadi. Hal tersebut tidak dilarang. Yang dilarang adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan konteks yang jelas-jelas haram ataupun tidak boleh. Jadi, itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita dalam bersolawat itu merupakan bukti bahwa kita itu benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar
bukan hanya sekedar guyonan ataupun bukan hanya sekedar bersolawat biasa. Tetapi buktikan bahwa dengan bacaan solawat itu kita benar-benar dan sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dan mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.